Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dari kelas 6C Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu ada 7, yaitu 1. Kalender pendidikan, 2. Rincian pekan efektif, 3. Program tahunan, 4. Program semester, 5. Silabus, 6. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, 7. KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencangkup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif, dan juga hari libur. Cara penyusunan kalender pendidikan yaitu membuat kolom di Microsoft Word dengan menyesuaikan jumlah bulan dalam 1 tahun ajaran atau 2 semester, serta tanggal dalam 1 bulan. Kemudian menentukan hari libur, baik itu libur umum ataupun libur hari besar, dengan menyesuaikan pada kalender umum. Setelah itu mengisi kolom yang kosong dengan nomor. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui jumlah hari dalam 1 semester, dan setelah itu kemudian kita tinggal mengarsir rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk 1 tahun ke depan dengan memberi warna pada kolom dan disesuaikan dengan bulan dan tanggalnya. Terakhir, jangan lupa memberi keterangan di bawah kalender pendidikan tersebut tentang warna arsiran pada kolom kalender pendidikan serta jenis kegiatannya. Begitu juga dengan keterangan libur hari besar juga harus dicantumkan, seperti misalnya pada gambar yang saya perlihatkan. Warna yang putih menunjukkan kegiatan belajar mengajar atau minggu efektif. Sedangkan yang kolom yang berwarna seperti warna hijau itu menunjukkan UAS. Yang kedua yaitu RPE atau rincian pekan efektif. Rincian pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran yang sedang berlangsung. Cara penyusunannya yaitu melihat pada kalender pendidikan dengan menghitung jumlah pekan dalam 1 bulan terlebih dahulu, kemudian menentukan pekan efektif dan pekan tidak efektif. Kemudian dijumlah. Dalam menghitung jumlah pekan bisa dilakukan dengan dimulai dari libur umum ke libur umum, itu dihitung 1 pekan. Jika di akhir bulan ada sisa 2 hari, maka diikutkan di bulan berikutnya. Tetapi jika sisa 3 hari, maka bebas atau boleh diikutkan di bulan berikutnya atau tidak. Cara menentukan pekan efektif dan pekan tidak efektif yaitu jika dalam 1 pekan terdapat libur maksimal 3 hari, maka sudah termasuk tidak efektif. Tetapi jika dalam 1 pekan hanya libur 2 hari atau 1 hari, maka termasuk pekan efektif. Kemudian seperti UTS, UAS, dan efektif fakultatif itu termasuk pekan tidak efektif. Intinya, pekan efektif itu adalah pekan yang bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Setelah itu, kemudian menjumlah pekan efektif dalam 1 semester dan dikalikan dengan jumlah jam pelajaran per pekan. Seperti gambar yang saya perlihatkan. Yang ketiga yaitu PROTA atau program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh KD yang ada di dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Cara penyusunannya adalah mencantumkan terlebih dahulu KI dan KD dengan melihat pada KMA, serta menentukan materi pokok per KD dengan melihat pada kompetensi dasar 3. Misalnya seperti ini. Seperti gambar yang saya perlihatkan. Setelah itu menentukan alokasi waktu, yaitu caranya
menjumlah jam pelajaran dalam satu semester, kemudian dibagi dengan jumlah KD. Dan setelah itu kita cantumkan hasilnya, kita cantumkan di kolom alokasi waktu. Yang keempat yaitu PROMES atau program semester. Program semester adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Cara penyusunannya yaitu cukup melihat di Prota tentang alokasi waktu, kemudian diarsir sesuai dengan jumlah jam per pekan. Sementara pekan tidak efektif juga dicantumkan beserta dengan kegiatannya. Yang kelima yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Cara penyusunannya yaitu mengisi kolom identitas mata pelajaran, mengkaji SK atau standar kompetensi dan KD, kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Seperti gambar yang saya perlihatkan. Kemudian yang keenam, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013 disebutkan bahwa RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Cara penyusunannya yaitu harus ada identitas, kemudian disertakan dengan KI atau kompetensi inti, media, alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Dan jangan lupa harus ada tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. RPP dibuat di setiap pertemuan atau setiap kegiatan pembelajaran. Jika bab 1 terdapat 2 pertemuan, maka harus membuat 2 RPP. Di sini dalam RPP itu ada kegiatan pembelajaran yaitu seperti pendahuluan, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti harus ada kegiatan literasi, critical thinking atau berpikir kritik, collaboration atau kerjasama, communication atau berkomunikasi, serta berkreativitas. Kemudian penutup. Yang terakhir yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi seperti halnya kurikulum 2013 yang menggunakan acuan kriteria, yaitu menetapkan kriteria tertentu dalam penentuan kelulusan peserta didik. Kriteria tersebut dinamakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Pada gambar terdapat 3 kolom yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Cara menentukan KKM di sini yaitu menjumlah kompleksitas, daya dukung, dan intake, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah merupakan nilai KKM. Kenapa dibagi 3? Karena di sini jumlah kriteria dalam penentuan KKM itu ada 3, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.